Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita bersama-sama hari ini akan belajar bahwa setiap langkah hidup kita yakini Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memimpin. Memang Dia bukan mengatur secara paksa, tapi kita mempercayakan diri kita untuk dituntun langkah demi langkah. Bacaan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 5 sampai 10. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau dengan kesabaran-Mu mau menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Selangkah demi selangkah, setiap waktu, setiap hari Engkau menuntun kami. Kadang-kadang kami berontak, ampunilah kami. Tetapi biarlah kami melihat pekerjaan Tuhan sesungguhnya adalah pekerjaan yang sangat baik dan ajaib dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, ajarkan kami selalu bersyukur dan mempercayakan langkah-langkah kehidupan untuk Tuhan yang pimpin. Berfirmanlah kepada kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lagu Setiap Langkahku ini sangat menarik. Memang kadang-kadang lagu ini dinyanyikan pada waktu kedukaan, tetapi sebetulnya jangan dianggap lagu kedukaan, melainkan justru ini lagu kekuatan. Setiap langkah kehidupan kita diatur, dipimpin oleh Tuhan supaya sampai pada saatnya kita ke rumah Bapa yang kekal. Memang tidak mudah, tetapi kalau langkah-langkah kita ada yang ngatur, ada yang mimpin, maka akhirnya kita juga bisa sampai dengan penuh sukacita. Nah, firman Tuhan mengatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Jadi Allah sudah mengaruniakan Roh, jadi kita punya ketabahan, kita punya kekuatan untuk kita berjalan langkah demi langkah yang dituntun oleh Tuhan. Dan bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan, artinya dari rumah Tuhan. Tetapi hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya. Jadi harapan pada akhirnya kita boleh hidup bersama dengan Bapa di surga. Tetapi selama di dalam dunia kita akan menjalani di dalam kasih karunia, di dalam langkah-langkah yang dituntun oleh Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Jadi kita berusaha untuk tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Allah mengaruniakan Roh, kita hidup dalam tuntunannya hari lepas hari, langkah demi langkah, jam demi jam, maka pada akhirnya kita akan menikmati kebahagiaan kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu keluarga itu mengalami bencana ketika usaha orang tua mereka dinyatakan pailit. Rumah besar yang selama ini mereka tinggali harus dijual. Lalu mereka pindah ke pinggir kota, mereka berusaha mencari sebuah tanah dengan pekarangan atau halaman yang cukup luas, karena mereka berharap mereka masih bisa usaha.
Kalau nggak ada pekarangan susah. Jadi dengan sisa-sisa uang yang ada akhirnya mereka mencari sebuah rumah dengan pekarangan yang cukup luas walaupun adanya harus di pinggir kota. Ya, tapi dengan sukacita mereka beli. Anak-anak yang masih sekolah biasa antar jemput dengan supir, sekarang ditunggu oleh bis kota. Tapi mereka sukacita ya menjalani semua itu karena mereka yakin bahwa langkah-langkah mereka adalah Tuhan yang memimpin. Mereka bersyukur bisa dapat rumah seperti yang mereka harapkan. Lalu usaha dimulai ya. Ketika orang tua itu atau bapak ibu ini mengatakan, kami punya warisan dari ya nenek moyang dulu itu jual mie Jawa gitu ya. Nah itu lama nggak dipakai, keturunan sudah ada yang mau. Nah kami akan memulai kembali. Memang ini perjuangan ya, di pinggir kota, lalu berjuang dengan usaha baru apa ya bisa laku. Tapi mereka percaya langkah-langkah mereka itu dipimpin oleh Tuhan. Lalu mereka mulai berjualan ya. Jadi di halaman yang agak besar itu mereka bangun semacam apa ya, bukan kios tapi ruangan yang agak terbuka ya. Lalu mereka lengkapi dengan meja kursi dan alat-alat masak dan sebagainya. Dikatakan hari-hari pertama ramai, tetangga-tetangga beli ya. Tapi 2 minggu kemudian mulai sepi. Waduh, apa nggak enak gitu ya. Ya tapi mereka tetap percayalah Tuhan itu baik, Tuhan itu memimpin, Tuhan itu akan membuka jalan. Jadi mereka tekun sekali mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya. Mereka tetap menyiapkan dan menyiapkan masakan, juga menyiapkan diri. Jadi walaupun dikatakan sepi tapi mereka tidak putus asa. Hari ini ternyata cuma 5 porsi, mereka berkata puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Besoknya malah nggak ada yang beli. Tapi beberapa hari kemudian, wah laku lagi. Semangat mereka seperti diangkat lagi. Nanti tiba-tiba turun lagi. Tapi dari situ mereka belajar bahwa mereka yakin Tuhan tidak akan membiarkan. Ya. Baru setelah lewat hampir setengah tahun, dari mulut ke mulut, ya, tetangga demi tetangga, usaha mereka itu mulai dikenal. Mulai laku. Dan memang dikatakan nggak pernah sepi lagi. Ya kadang artinya sepi itu seperti pertama-pertama buka sampai nggak laku gitu ya. Mereka mulai tiap hari pembeli-pembeli itu banyak dan pembeli-pembeli itu dengan sukacita kalaupun harus antri. Lalu apa dukanya? Wah dukanya itu mereka katakan pernah ketika kami baru-baru pertama buka itu ada yang pesan. Katakan 50 bungkus, wah kami senang sekali ya, campur nasi, mie dan sebagainya gitu ya. Lalu pembeli itu hanya memberi uang muka sedikit. Tapi kami senang dan kami percaya. Ternyata malam hari mereka katakan kami batal. Dah itu makanannya kamu makan aja, uangnya anggap aja hilang yang uang mukanya. Wah kami lemes. Berapa kerugian kami? Uang muka itu cuma sedikit ya, dibanding dengan kerugian kami. Dan di situ kami mulai menangis, mulai marah, mulai kecewa, mulai bingung. Lah 50 bungkus mau dikemanakan? Nah, akhirnya kami menangis di hadapan Tuhan, berdoa bersama, lalu Tuhan yang memimpin hati kami. Menjadi tenang kembali. Hari ini tetap tutup karena sudah disibukkan siang hari dengan pesanan, apalagi 50 bungkus ini nggak bisa diapa-apakan, nggak bisa buat besok. Akhirnya mereka tutup sore. Lalu mereka mulai berjalan, ya, dibagi tugas. Ibu dan anak perempuan coba pergi ke tetangga-tetangga yang betul-betul miskin. Lalu bapak dan anak laki pergi ke panti asuhan. Ya, mereka bagi. 50 itu dibagi ke tetangga yang miskin, ada panti orang tua, ada panti asuhan anak-anak. Ya, sedapatnya berapa dibagi. Nah, ketika bapak dan ibu serta anak-anak itu pulang, apa yang mereka katakan? Aduh, ya, kami patut bersyukur. Nah, sekalipun kita ditipu, tapi kita masih bisa makan. Tadi aku lihat anak tetangga, begitu terima nasi goreng 1 bungkus dan mie goreng 1 bungkus, mereka tuh seperti orang nggak pernah lihat makan.
nggak peduli tamunya masih ada, masih ngobrol dengan ibunya, mereka langsung buka, langsung makan begitu saja. Lahap sekali dan mereka katakan, enak bu, enak bu, enak bu. Sepertinya mereka sudah sangat kelaparan. Ibu mereka menangis dan mengatakan memang ya 2 hari ini kami hanya bisa makan bubur. Nah, tapi ketika ibu datang dengan makanan seperti ini ya seperti diturunkan dari surga, terima kasih. Nah, jatah mereka semula 2 bungkus, akhirnya ibu itu mengatakan ya sudah, ambillah sebungkus lagi. Nanti sisanya kami akan bagi lagi. Nah, ibu itu mengatakan begini, ibu yang diberi itu. Kalau ibu mencari orang seperti kami, ya, di belakang rumah saya ini ada seorang ibu dan seorang bapak yang sudah lansia. Mereka juga termasuk kategori kadang makan, kadang tidak. Akhirnya mereka pergi ke sana, mereka memberi 2 bungkus. Dan mereka sangat berterima kasih. Lalu tanya begini, Bu, kalau nasi goreng itu kita simpan masih kuat nggak sampai besok? Waduh, nggak tahu ya, kalau mie pasti nggak kuat. Kalau gitu kami coba hangatkan nasi goreng ini, lalu kami simpan untuk besok. Ya, karena mereka mau ngirit-ngirit gitu ya. Waduh, mereka bersuka cita sekali. Nah, kemudian bapak dan anak laki mengatakan sama, kami di panti asuhan juga ya, anak-anak itu makan dengan lahap. Ya, kita bersyukur. Langkah kita ini dipimpin oleh Tuhan untuk melihat bahwa di tengah kekecewaan dan kesedihan ada yang lebih sedih dan lebih kecewa lagi. Tetapi mereka tetap percaya pemeliharaan Tuhan. Kita diutus untuk menyatakan kasih Tuhan. Wah, semangat mereka bangkit lagi. Ya. Akhirnya saudara, dikatakan setelah beberapa tahun mereka bisa beli lahan yang lebih besar lagi, ya, untuk menampung pelanggan-pelanggan. Jadi untuk parkir, untuk meja, kursi, wah, lebih sejahtera, lebih baik lagi gitu ya. Kemudian ada banyak pelanggan yang tanya gini, kok kamu rumahnya nggak dibangun? Ya, tetap aja rumahnya begini. Mereka hanya senyum saja ya nantilah gampang belakangan. Kok kamu nggak keluar negeri? Jalan-jalan, kamu kan sudah kaya. Lalu bapak itu menjawab, Indonesia ini kaya dengan tempat wisata. Kami rasa cukup kalau kami bisa pergi dari pulau ke pulau saja. Wah, itu aja biayanya udah mahal. Tapi kami merasa Indonesia ini tidak kalah dengan luar negeri. Waduh, banyak orang terpukul dan malu saat itu ya. Tapi ya itulah prinsip mereka. Beberapa tahun saudara berlangsung, tiba-tiba di pinggir sebuah kota yang lain. Jadi ya pinggir kota itu jadi mereka memang di pinggir kota, tetapi ini lebih masuk lagi, ya, lebih ke pinggir lagi begitu ya. Ada sebuah bangunan besar, dan bangunan besar itu diperuntukkan bagi mereka yang tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak mampu untuk kos, tidak mampu untuk membayar sekalipun itu tempat yang kecil. Mereka sediakan secara gratis di situ. Dan pemiliknya adalah keluarga penjual mie Jowo tadi. Sederhana tetapi diberkati Tuhan, langkah mereka dipimpin oleh Tuhan. Bangunan itu besar, meskipun tidak mewah, tetapi cukup untuk kalau ada orang yang ingin tinggal di situ beberapa waktu sampai mereka punya uang, sampai mereka punya dana, sampai mereka bisa untuk tinggal di rumah yang lebih baik, katakan begitu. Kalau ada orang tua yang memang seperti yang mereka kasih mie itu, orang tua itu nggak punya anak, lalu cuma berdua, kadang makan kadang enggak, ya mereka boleh tinggal di sana. Ya, sampai Tuhan memanggil. Lalu dana makan dari mana? Memang mereka katakan kami belum mampu sediakan dana makan. Kami cuma mampu sediakan rumah dan kelengkapannya listrik dan air. Lalu setelah diketahui oleh warga dan banyak pelanggan, banyak orang mengatakan kami mau deh ya ikut ambil bagian. Dah kasih makan anak-anak itu, kasih makan orang tua itu, kasih makan orang-orang yang tinggal di sana yang memang betul-betul sangat membutuhkan. Berilah makan. Jadi uang itu terkumpul, nggak ada yayasan, nggak ada PT, nggak ada apa, tetapi mereka memberi dan anak-anak itu memberi pertanggungjawaban yang baik. Saudara, itu yang dikatakan bahwa selangkah demi selangkah
Mereka mempercayakan masa depan mereka dalam tuntunan Tuhan. Meskipun mereka punya banyak persoalan, hati kami tabah. Hati kami tabah. Sebab kami lebih suka sebetulnya ya nggak mau menderita dan tinggal dalam surga. Tapi untuk ke surga kami harus melewati peristiwa kehidupan seperti ini. Kami juga mau berusaha. Ya. Di dalam tubuh kami ini kami tidak boleh diam saja. Kami harus berusaha untuk kami bisa mewujudkan harapan kami tinggal bersama dengan Bapa di sorga. Langkah demi langkah ini menguatkan kami. Karena ketika kami jatuh, Tuhan menopang, Tuhan menolong, Tuhan menguatkan. Ketika kami bangkit baru merangkak, Tuhan juga menuntun kami sampai usaha kami sebegini besarnya. Ini terjadi karena Tuhan. Oleh karena itu memang kalau ditanya orang kenapa kamu gak keluar negeri, sayang uangnya. Saya ingin bangun sebuah rumah besar untuk mereka yang membutuhkan. Daripada untuk senang-senang saya sendiri, tubuh ini toh akhirnya juga akan meninggalkan dunia dan gak ingat lagi luar negeri seperti apa. Tetapi orang-orang yang bisa tinggal di tempat yang nyaman, paling tidak gak kehujanan, gak kebocoran, mereka akan merasakan hidup ini ada artinya, hidup ini tidak terlalu sia-sia. Oleh karena itu uang kami lebih baik kami persembahkan untuk Tuhan dan untuk banyak orang. Saudara-saudara, inilah langkah demi langkah yang dialami oleh keluarga ini. Nah, kita belajar. Apakah di tengah kesulitan kita juga punya pengharapan, punya keyakinan, punya iman, langkah demi langkah kita bersama dengan Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam ayat 7. Kami hidup dari iman, bukan karena melihat. Kami hidup karena percaya bahwa langkah demi langkah, hari demi hari, jatuh bangun kami, Tuhan tahu, Tuhan yang menuntun. Seperti anak kecil yang sedang berjalan. Ketika jalan, ya dilihat. Tapi ketika jatuh, Tuhan yang mengangkat. Mau berjalan lagi, aras-arasan masih nangis. Tapi Tuhan membimbing dan menguatkan sampai bisa berjalan lagi. Ya, inilah kehidupan yang baik, kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jadi mari kita serahkan masa depan kita, Tuhan yang mengatur, kita percaya dan kita akan merasakan berkat surgawi bersama dengan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami tidak sabar. Kami tidak merasakan langkah-langkah kami ini dipimpin oleh Tuhan. Kami ingin segera lepas dari penderitaan dan itu hal yang sangat sulit terjadi. Oleh karena itu buatlah hati kami penuh dengan sukacita di tengah penderitaan. Supaya kami tahu langkah-langkah hidup kami sedang dituntun oleh Tuhan memasuki masa depan yang lebih baik, bahkan kami akan dituntun sampai kerajaan yang mulia. Kiranya Tuhan menopang dan menolong kami hari lepas hari, jam demi jam kehidupan kami. Tiap langkahku Tuhan yang atur. Kami percayakan doa kami ini dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam